Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar matematika tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Begitu juga sebaliknya. Kedua, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Seperti apa yang telah Ibu sampaikan tadi, hari ini anak-anak akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4. Pertama, pecahan biasa. Kedua, pecahan campuran. Ketiga, pecahan desimal. Dan keempat, persen. Untuk hari ini, kita akan belajar pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang berupa bilangan bulat. Ayo perhatikan contoh dari Ibu ya. Pertama ada 1/2. 1 disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Masih ingat kan? Yang kedua yaitu tentang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Coba perhatikan satu contoh dari Ibu pecahan campuran. Ada 3 1/2. 3 disebut sebagai bilangan bulat. 1/2 disebut sebagai pecahan biasa. Karena pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Jadi cara membacanya adalah 3 1/2, kemudian 2 2/5, kemudian 7 3/4, dan 4 3/2. Ketiga, yaitu tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Ciri khas dari pecahan desimal adalah ada tanda koma. Misalnya 0,54. 0 atau angka sebelum koma, angka sebelah kiri koma, itu disebut sebagai bilangan bulat. 5 itu per 10 dan 4 per 100. Setelah kita belajar bentuk-bentuk pecahan, kemudian kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Soal yang pertama yaitu 35/4. Penyelesaiannya bisa dengan cara porogapet. Masih ingat tidak cara porogapet? Bagi yang belum bisa, ayo semangat belajar lagi supaya bisa mengerjakan soal ini, yaitu, ayo Bu Guru jelaskan, 35 dibagi 4. 35 dibagi 4 dapat 8. 8 kemudian dikali dengan 4 dapat 32. Setelah ketemu 32, kemudian dikurangkan 35 dikurangi 32, hasilnya yaitu 3. Dan jawabannya adalah 35/4 sama dengan 8 3/4.
8-nya dari mana Bu Guru? 8-nya dari hasil pembagian tadi, 35 dibagi 4. Kemudian ada sisa 3. 3 itu ditulis sebagai pembilang dan 4-nya itu sebagai penyebut. Kok penyebutnya ada 4 Bu Guru? Sesuai dengan soalnya yaitu 35/4. Maka jawabannya pun penyebutnya juga 4. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ayo perhatikan rumus berikut. A, B per C, yaitu sama dengan A dikali C ditambah B per C. Ingat ya anak-anak, jika ada tanda dalam kurung, maka akan dikerjakan terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh. Pertama ada soal 4, 2/3. Cara penyelesaiannya yaitu dengan 4 dikali 3 ditambah 2/3. Pertama kita kalikan dulu, 4 dikali 3, ketemu jawabannya 12. Kemudian ditambah 2 sama dengan 14/3 sebagai penyebut. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Kita akan melanjutkan pelajaran yaitu dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kali ini ada 2 cara. Coba perhatikan contoh. Ubahlah pecahan 4/5 menjadi pecahan desimal. Cara pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Bisa 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Kita ubah dulu pertama, 4/5. Kira-kira 5 mau diubah menjadi 10, 100, atau 1000 ya? Kita cari yang terdekat saja. 5 bisa diubah menjadi penyebut 10, yaitu dengan cara dikalikan 2. Apabila 5 dikalikan 2 atau penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2, yaitu 4 kali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 8/10. Jadi pecahan desimalnya yaitu 0,8. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian langsung atau bersusun, atau juga bisa dengan cara porogapit. Sama saja ya anak-anak. 4 dibagi 5. Karena 4 dibagi 5 itu tidak bisa, maka atasnya langsung ditulis 0 dan diberi tanda koma. Setelah menulis tanda koma, lalu 4-nya ditambahi 0, jadi 40. Kemudian 40-nya dibagi 5, hasilnya dapat 8, ditulis setelah tanda koma. Terus kemudian gimana? 8-nya dikali lagi ke 5, hasilnya 40. 40 dikurangi 40, hasilnya 0. Jadi jawabannya 4/5 sama dengan 0,8. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ayo perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 0,25 sama dengan 25 didapat dari soalnya per 100. 100 dapat dari mana Bu Guru? Kita lihat angka setelah koma. Setelah koma ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Jika ada 2 angka setelah koma, maka penyebutnya yaitu per 100. Setelah dapat 25/100, kemudian kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 25 dibagi 5 per 100 dibagi 5 sama dengan 5/20. Jika 5/20 bisa disederhanakan lagi, maka kita harus menyederhanakan lagi, yaitu dengan cara membagi 5 lagi. Berarti 5 dibagi 5 per 20 dibagi 5. Ketemulah
5 dibagi 5 dapat 1, 20 dibagi 5 dapat 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,25 sama dengan 1/4. Kita lihat contoh yang kedua. Ada 0,4. 4 ditulis sebagai pembilang per 10. Ya, per 10. Kenapa per 10, Bu Guru? Karena setelah koma hanya ada angka 4, yaitu jumlahnya hanya 1. Karena jumlahnya hanya 1, maka penyebutnya yaitu per 10. 4 per 10 masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 2 per 2. 4 dibagi 2 per 10 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi pecahan biasa dari 0,4 sama dengan 2/5. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. Ubahlah 1,32 menjadi pecahan campuran. Caranya kita bisa ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1,32 sama dengan 132 per 100. Lalu baru kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Ketemulah hasilnya 132 per 100. Setelah itu, karena 32 per 100 masih bisa kita sederhanakan, maka angka satunya kita tutup dulu. Kita fokuskan pada 32 per 100. Pada contoh ini, Ibu kasih contoh 32-nya Ibu bagi 4 dan 100-nya juga Ibu bagi 4. Karena dalam menyederhanakan bentuk pecahan, pembaginya itu antara pembilang dan penyebut juga harus sama. 32 dibagi 4 ketemu jawabannya 8. 100 dibagi 4 ketemulah jawabannya 25. Jadi 1,32 dalam bentuk pecahan campuran sama dengan 1/8/25. Nah, anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan makanan bergizi dan olahraga teratur. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Ibu Guru. Dan jangan lupa kerjakan tugas di Google Formulir dan ditulis di buku matematika dengan menggunakan caranya. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.